Oke. Bagaimana majikanmu menuduh kamu mencuri? Bagaimana majikanmu menuduh kamu mencuri? Bagaimana cara dia ngomong? Saya ingin tahu nih. Katanya kan waktu pas baru setengah bulan itu dikasih 2.000, tapi dia ngakunya 2.300 gitu nih, sampai aku nangis. Katanya kamu tuh ya bohong, banyak bohongnya katanya gitu. Saya bilang 2.000, cuma 2.000 gitu. Terus? Dia katanya, ya udah katanya ada kamera, ya udah lihat aja, saya bilang itu kan saya berani gitu. Terus saya bilang ngapain bohong terus ya kayak gitu. Ngapain saya bohong, orang kerja aku bohong-bohong terus kata saya bilang gitu. Terus dia ngecek-ngecek terus di CCTV tuh udah berulang kali. Terus dia baru nyadar, oh iya katanya 2.000. Untungnya saya tuh nggak di langsung masukin kamar gitu, Miss, langsung di kasur aja ditaruh gitu. Oke, saya tanya nih, bagaimana majikan menuduh kamu, kamu itu mencuri sabun atau yang lainnya? Bagaimana dia ngomongnya? Kalau sikat gigi katanya dipakai gitu, Miss. Kan saya bilang saya bawa sendiri, dia nggak percaya, katanya bau gitu, sikat gigi saya bau gitu. Saya bilang saya nggak pernah pakai, saya bilang gitu kan, sampai majikan tuh nggak bakalan lah, dia nggak bakalan pakai katanya gitu. Terus kata kata dia kan udah salah katanya gitu, orang dia tuh bohong katanya gitu. Terus saya bilang oh, enggak, saya nggak pernah pakai, saya bawa itu sikat gigi saya sampai liatin gitu. Terus ini yang ketiga katanya maju, cepet habis katanya gitu. Cepet habis siapa yang pakai, saya bilang gitu. Katanya enggak pembantu dulu, enggak pembantu sekarang katanya. Sama aja, kamu tukang ambil gitu. Saya bilang, kalau gula ini akan disuruh sama dia. Kalau mau ngetes katanya gulanya di sini. Jadinya saya tuh berani ngambil gula. Saya bilang kayak gitu, kalau mau saya nggak percaya ambil, saya bilang gitu. Dia nggak percaya gitu nih. Aja, dia marah-marah mulu. Oke. Udah gitu marah-marah tiap malam sama anak gitu. Kan saya tuh tiap hari main-main terus. Main sama dia, main apa gitu. Tapi dianya tuh katanya nggak pernah di apa sih? Dia kamu tuh nggak pernah main gitu. Terus? Saya bilang mau terus nanti gitu banyak. Kadang anak yang itu kan yang kecil kan kadang nggak mau, orang namanya baru 1,5 bulan, saya bilang gitu, kadang nggak mau, jadi ya gimana gitu, kata dia ngomongnya pasti kamu dimarahin, kamu pasti di itu yang katanya gitu. Saya tuh nggak pernah marah sama anak-anak, saya bilang gitu, tapi dianya tetap kayak gitu, Mus, salah mulu gitu. Saya sampai kayak orang mau stres gitu, dimarah-marahin gitu, sampai dia ngomongnya fuck you lah apalah gitu. Jadi karena susahnya itu nggak ngekang dia, nggak apa gitu, misalnya lupa terus gitu. Tiap ada majikan cewek saya jadinya tertekan gitu, pikiran apa ya, kayak pikiran mama gitu, Mus. Saya takut aja sama majikan cewek tuh. Udah bilang sama agent datanya harus habisin potongan dulu gitu. Terus kamu nggak kuat? Nggak kuat, ini tuh nggak kuat banget sama ini anak-anak nakal yang 7 tahun tuh suka ngadu-ngadu yang nggak enggak gitu nih. Katanya di taman katanya saya main HP mulu, saya bilang ada kamera ngapain nggak dilihat gitu, untuk kayak gitu. Tapi dianya ngomongnya majikan tuh kamu tuh yang berbohong mulu, anak tuh nggak ada yang bohong. Saya bilang enggak, saya nggak bohong. Oh enggak, saya Mandarin gitu. Terus? Waktu gambar itu kan kata dia, katanya Cece kamu tunggu aja di bawah katanya, main ke apa, main rekaman gitu kata dia. Tanya-tanya katanya pakai bahasa Kantonis gini ya, katanya hai pintu begitu, hai pintu kulian. Ngomongnya kayak gitu, saya kan nggak ngerti bahasa Kantonis tuh. Oke, kamu tahu dari mana kalau kamu dituduh mencuri sementara kamu nggak bisa bahasa? Tahu dari mana ya, itu di bahasa Mandarin. Oke, terus? Iya, pakai bahasa Mandarin nih. Waktu pertama tuh saya bilang, sampai bilang 2.000, cuma 2.000, kata dia ngomongnya 2.300 gitu. Saya nggak pernah itu mau dapat 2.300, cuma ngambil apa sih, cuma dikasih 2.000, saya bilang gitu. Dia nggak percaya gitu, sampai dilihat-lihat TV itu.
Udah lama banget Miss, baru bilangnya gitu. Ya Allah, katanya ya udah saya itu katanya cuma 2.000 nggak 2.300 katanya gitu. Oke, jawab pertanyaan saya. Kenapa? Karena Miss Yuni tidak tahu nih apa yang terjadi padamu. Kamu masih baru 1 bulan, bener nggak sih? Kamu masih baru 1 bulan, kamu bilang nggak kuat. Kamu maunya apa? Kamu pulang Indonesia? Maunya pulang Indonesia? Saya pengen pindah kerja gitu, Miss. Pingin pindah kerja kan harus tetap pulang Indonesia, saya. Kamu harus tetap pulang Indonesia. Kamu harus, Pak. Iya, kalau kamu nggak kuat nggak apa-apa, tapi kamu harus pulang Indonesia, sayang. Kalau kamu nggak kuat ya harus pulang Indonesia. Masih kerja, Mas. Bukan, kalau kamu nggak kuat, kamu harus pulang Indonesia, sayang. Ngerti nggak? Tapi bisa balik lagi nantinya. Nah, balik lagi kan tergantung imigrasi, bukan saya, sayang. Makanya saya nanya, kamu maunya apa? Kalau kamu sudah tidak kuat lagi, maka kamu harus pulang. Kenapa saya selalu bilang berhati-hati, kalau kamu sudah nggak kuat, berarti kamu ingin pulang Indonesia. Kalau kamu pulang Indonesia, sudah kelar cerita hidupmu. Harus masuk PT lagi. Ya kan kamu masih baru, Dok. Bahasa aja belum bisa. Bener nggak sih? Iya, Miss. Itu Iya. bahasa yang Mandarin semua di semua anak pun bahasa Mandarin, Miss. Ya ngerti, tapi bahasa Mandarin di Cina sana, di sama di Hong Kong sini kan tetap beda, sayang. Iya, Miss. Makanya, kalau kamu nggak sabar, bagaimana bisa? Ya kalau kamu nggak betah, ya boleh aja kamu pulang Indonesia. Terserah, kalau kamu pingin pulang Indonesia, ya pulang aja, nggak apa-apa. Tapi apa nggak nyesal kamunya? Bener nggak sih? Iya, Miss, bener, Miss. Tapi harus pakai uang gitu. Katanya 30 juta gitu. Apa itu 30 juta? Kalau itu aku nggak tahu, Dok. Itu kebijakan PT-mu, saya nggak tahu itu. Itu katanya bayar majikan sebulan, terus katanya potongan gitu, Miss. Enggak. Karena kan kamu, Saya mati. iya kan karena kamu mau ngebreak langsung pergi, sayang. Kalau kamu mau ngebreak langsung pergi, ya memang harus bayar majikan, Dok. Lah kamu maunya apa? Maunya tuh yang ganti majikan gitu, Miss. Sama izin juga maunya tuh tidak majikan gitu. Kamu nggak paham dengan kata-kata saya. Ini peraturan, sayang. Kalau kamu pingin pergi, langsung pergi, nggak kayak gitu caranya. Kamu harus ngasih notis sama majikan 1 bulan. Mbak, jangan sambil kerja, Mbak. Mbak, Mbak. Iya, 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 Mas. Kalau kamu sambil kerja, saya nggak dengar. Iya, iya. Oke, jadi kalau kalian maunya langsung pergi, ya bayar majikan, sayang. Ini peraturan Hong Kong. Dan kalau kamu maunya tunggu visa di Hong Kong, ya nggak bisa dong. Kan juga peraturan dari Hong Kong juga. Nggak boleh dong kamu tunggu visa di Hong Kong. Kamu harus keluar. Masalah bayaran atau apa itu kan kamu ada perjanjian sama PT-mu seperti apa dan bagaimana kan saya nggak tahu. Jadi saya nggak ingin ikut campur. Jadi yang aku tanyakan, emangnya jaminan kamu ganti majikan baru, kamu pasti majikan baru pasti baik. Bener nggak? Ya nggak tahu. Lah kenapa kamu tidak memilih bertahan di situ? Itu nggak kuat karena marah-marahin terus nih setiap hari. Emangnya kalau kamu cari majikan baru tidak akan marah sama kamu? Ya marah, cuman yang maksudnya tuh nggak terlalu marahnya kayak gini terus. Itu yang apa anak-anak yang itu salahnya kayak terus nih. Ya kan kamu masih baru, dong. Kamu ya harus sabar dong. Bener nggak? Lah kalau kamu nggak sabar, nggak kuat, ya nggak apa-apa pulang Indonesia. Itu aja. Kalau kamu nggak kuat, ya udah pulang Indonesia saja, sayang. Ya kita nggak kuat nih sebenarnya nggak kuat banget. Tapi Ya nggak kuat, nggak apa-apa. Lu ngomong sama agentmu pulang Indonesia. ya itu pulang Indonesia-nya tuh harus uang dulu katanya. Loh, ya kan kamu masih potongan. Terus habis itu bagaimana kamu pulang Indonesia? Kan kamu harus ngasih informasi dulu ke majikan 1 bulan notis, dong. Kan nggak bisa seenaknya. Kamu nggak bisa dong seenaknya kamu saja, kamu tiba-tiba pingin pergi terus pergi.
Kan ada aturannya, sayang. Iya. Iya, harus ada aturannya dong. Kalau seenaknya saja datang dan pergi kan nggak seharusnya kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Kalau nunggu kan sama aja ya, apa gimana Bu? Loh, aku nggak tahu, Dok. Tanya sama agentmu. Tanya sama agentmu, sayang. Untuk memastikan itu tanya sama agentmu. Karena Miss Yuni bukan agentmu. Kalau Miss Yuni bukan agentmu, Miss Yuni tidak bisa memberikan informasi. Takutnya salah. Ngerti? Iya. Heeh. Paham ya? Iya, Bu. Untuk jelasnya itu ada di agentmu. Apapun itu terpulang di agentmu, sayang. Halo. Ya nggak kuat ya, itu gara-gara marah-marah mulu nih. Lah orang Hongkong sini kan stylenya memang kayak gitu, sayang. Ngomong anak tiga tapi disalahin gitu nih. Nggak apa-apa, pulang Indonesia saja, sayang. Kalau kamu nggak kuat. Ngerti? Ya, Mm-mm. Ada yang lain lagi? yang nggak ada sih semua itu nggak kuatnya itu gara-gara gitu butuh demul itu. Sebenarnya aku ingin jelasin sama kamu, mereka bukan menuduh, tapi itu gaya orang Hongkong menanyakan. Kamu taruh di kamu nggak tahu nggak itu kok hilang bo. Bukan berarti dia nuduh, itu style mereka untuk berbicara seperti itu. Ya itu apa sih nggak ngomongnya ya apa senangnya gitu nih. Cuman dia ngomongnya ini di belakang kamu ya, ini di belakang kamu gitu. Ya memang stylenya orang Hongkong kan menuduh terus. Paham nggak sayang? Terus dia bilang untuk aku ngomong itu ya demi Allah gitu dia juga nggak percaya sama saya tuh. Ya kamu masih belum sempat 2 bulan loh sayang. Ya jelas dia nggak percaya sama kamu kan wajar toh. Emangnya orang kerja langsung bisa percaya? Kan butuh waktu. Iya. Dengar nggak? Iya. Jadi kamu nggak kuat berarti Hongkong itu tidak cocok buat kamu gitu aja sayang. Ngerti nggak? Kamu boleh pulang geret koper. Tapi kalau saya pribadi saya harus bertahan karena job yang kamu sekarang jaga itu impian orang-orang yang ada di Indonesia sana. Kalau kamu sudah sanggup pulang Indonesia ya udah pulang aja. Bukannya kerja di Hongkong malah nambahin uang, malah ternyata nambah hutang. Bener nggak? Iya. Makanya terpulang pada kamu maunya apa dan seperti apa aja. Tapi emang itu wajar kayak gitu terus tuh. Tiap hari marah-marah gitu. Menurut saya masih wajar karena memang majikan seperti itu. Stylenya Hongkong kan kayak gitu, tapi setelah setengah tahun kan dia baik-baik aja. Hmm, paham? Itu saya lihat nih, Mm-mm. insya Allah. Kalau kamu kuat ya dijalani, nggak kuat ya memang harus pergi. Hongkong memang seperti ini, Mbak. Ya memang kebiasaan mereka seperti itu. Mau diapain? Mm-mm. Ada yang lain lagi? Mm-mm. Oke, bye-bye. Terima kasih. Ya. Oke. Ada yang bilang Miss Yuni tidak pernah merasakan bagaimana sebagai seorang pembantu saat diomelin majikan. Oke, kalau kita memperbanding-bandingkan sesuatu yang kurang, maka semuanya akan terasa kurang, Mbak. Kita punya masalah dengan level yang berbeda dan saya juga pernah mengalaminya, mungkin dari level yang berbeda, versi yang berbeda. Jadi sebenarnya Samang Sinawang, saya kerja di kantor juga direndahkan juga kok. Mereka nggak menghargai saya kok. Mereka juga seolah-olah saya itu tidak bisa apa-apa. Saya sudah pengalaman kerja di agent aja. Waktu saya balik lagi kerja di agent, seolah-olah saya selalu diawasin. Risih memang, tidak suka memang. Seolah-olah saya ini serba tidak tahu. Tapi wajar, ini perusahaan baru dan mereka tidak tahu siapa saya.
Saya ngetik aja itu diawasin, ngetik kontrak kerja. Padahal saya sudah pengalaman ngetik kontrak kerja. Tapi sekali lagi itu adalah hak mutlaknya bos. Kalau kamu tidak suka dengan caranya bos, ya pergi. Saya mampu bertahan saat semua orang sudah tinggalkan saja. Tidak, saya tetap bertahan. Saya tidak akan give up dengan alasan-alasan yang menurut saya terlalu lemah buat saya. Tapi sekali lagi kekuatan orang beda-beda. Dan itu membuat seseorang prosesnya beda-beda, kesiapannya dan kesuksesannya juga berbeda. Jadi buat teman-teman yang nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, tinggalkan aja. Tapi ya jangan cemburu sama orang-orang yang kuat dan hebat. Ingat, semua butuh proses, tidak hanya saya. Sampai saya mendapatkan follower 100.000. Saya waktu masih 8.000 dia diketawain, Mbak. Saat saya belum nyampe 1.000, saat saya belum nyampe monet, karena sekali lagi saya nggak paham. Demi cuan lo, demi cuan lo. Saya nggak peduli. Saya tetap berusaha proses, berusaha memberikan informasi, berusaha. Sampai akhirnya saya mendapatkan follower 100.000. Ada yang bilang, aku pernah seperti kamu. Tapi sekarang sudah tidak. Saya tidak suka dengan cara kamu. Oke, Anda tidak suka dengan cara saya. Bukan berarti saya juga suka dengan cara Anda. Jadi buat teman-teman, ingat proses itu tidak mudah. Saya memang pintar ngomong saat ini. Tapi sebelum saya pintar ngomong hari ini karena pengalaman yang kemarin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.